Oke, saya mulai rekam ya, teman-teman, karena Bu Aza akan segera bergabung. Sekali lagi, rekan-rekan, mohon perhatiannya. Kita gunakan mikrofon kita masing-masing itu secara cermat, secara cerdas. Ketika beliau mengucapkan salam, kita menjawab. Ya, setelah itu kita unmute lagi, kita mute lagi. Dan nanti saat beliau menutup arahannya, tolong kita unmute lagi. Ya, kita jawab lagi dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sampaikan salam-salam yang baik. Sampai jumpa Bu Aza, selamat bertugas di tempat yang baru. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas bimbingannya. Begitu ya, kawan-kawan ya. Ya, Pak Ji. Jadi nanti saat beliau bicara di awal kita aktifkan mikrofon kita. Saat beliau menyampaikan arahan kita mute ya, kita nonaktifkan. Saat beliau menyelesaikan arahannya kita aktifkan lagi. Supaya beliau merasa bahwa kita memahami apa-apa yang beliau sampaikan. Ada suaranya. Ya. 23 orang ya. Pak Gozi, sebentar lagi Bu Aza mungkin masuk ya, mohon di invite ya. Di mute dulu kali semuanya. Dulu pakai Haji Ali ya, sama iya nih. Haji Ali antara 30 mana tuh? Haji Ali udah lewat Pak Haji. Haji Ali. Hah? Haji Ali. Oh, mungkin emang nggak bisa kali. Nggak bisa udah. Ayo, para videonya ditampilin. Halo Misning udah izin, udah izin karena anaknya sakit kurang sehat, jadi beliau ini tampil foto profil aja. Mudah-mudahan sehat anaknya Misning ya. Amin. Saya belum bisa ngapturin videonya Pak Haji. Oh, kenapa? Nggak tahu ini pengaturannya. HP apa ini? Pakai laptop. Laptop ya. Kameranya kagak? Jangan nggak ada kameranya itu. Kameranya ada? Ada. Kalau kamera nggak ada emang nggak bisa Pak. Nah saya ada Pak Muklis. Kalau nggak ada saya kirim nih. Nih, Bu Esti baru gabung. Mana orangnya? Ada Bu Esti, belum mandi kayaknya nih. Benar kan tuh belum gosok gigi. Bangun. Assalamualaikum. Belum listikan nih, belum listikan. Ya. Mandi kali ya. Kadang. Udah dulu. Ini dong, belum listikan. Udah sholat subuh Dulu belum? listikan dulu biar cantik. Udah sholat subuh belum? Ah? Udah sholat subuh belum? Udah dong, orang nggak tidur. Oke.
Teman-teman, Bu Aza akan masuk ya. Siap. Belum listikan. Sugesti. Ntar di unmute, ntar di mute ya ntar ya. Oke. Ntar kalau udah beliau di video. Oke. Oke, Pak Haji. Ahlan wa sahlan, Bu Aza. Ya Allah, ini aku mau pakai wifi dulu. Alhamdulillah Bu Aza sudah masuk nampaknya. Tes suara, tes. Ya, kita tunggu Bu Aza sebentar lagi akan tampil ya. Pak Abdul Rauf, udah bisa ditampilkan? Iya Pak Haji. Udah ya? Ini lagi dicoba. Oke. Belum. Di sebelah tuh kan ada setting itu Pak. Select kameranya Pak. Itu kan ada logo video tuh Pak. Ada logo video. Coba pilih select kameranya. Barangkali pernah pakai webcam eksternal barangkali. Pak Rauf. Pak Rauf. Putus. Iya Pak Rauf. Di menu itu, di menu bawah, di icon menu itu ada mute, ada gambar mikrofon, ada gambar video ya Pak Rauf. Coba di gambar video pilih Ada dua ini, pakai handphone atau pakai garis tanda panah ke atas, select kamera. Coba di barangkali pilihan kameranya barangkali beda. Bisa. Baik, begitu Bu Aza nanti ini. Oke. Nah. Ya, ada yang keluar masuk dulu ini. Baik Bu Aza, nanti Bu Aza saat ini baru masuk ke kantor ya. Kita tunggu sebentar. Beliau sedang menuju ke ruang kerjanya. Setelah ini baru kita akan mulai. Ya, sekali lagi Pak Rauf, itu di icon menu bawah itu ada tampil video. Coba Pak Rauf ganti, select kameranya. Coba Pak Rauf ganti dengan beberapa pilihan yang ada di situ. Atau pakai handphone atau pakai laptop. Pak Haji, aku mau ke Bogor. Ya ini akun ada dua-duanya. Ke Bogor. Ini yang taruh di situ. Buana ada dua, Buana. Depan. Boros. Iya. Boros mau ke Bogor dia. Iya, masih ada. Jangan ke Bogor. Buana akunnya satu aja, Bu. Buana. Assalamualaikum.
Mana? Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bu Haja Azza Jumrut. Baik, akan mulai kawan-kawan. Bagus sih, bagus. Kita akan mulai kawan-kawan. Siap. Baik, Pak Haji. Kawan-kawan, saya unmute dulu Ya, silakan semua. Mas Haji. Apa itu? Udah 2 ya itu ya. Saya sapa dulu Bu Azza, sehat Bu Azza? Nanti aku masuk dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai kantor ya Ibu? Ya di kantor baru nyampe. Hujan Bu? Absen. Iya benar di kantor. Hujan ya? Ya. Iya, baik. Baik Ibu, karena Ibu juga barangkali banyak agenda acara, kami juga sama akan melaksanakan rapat setelah ini. Kita mulai saja ya Ibu ya. Siap. Baik, Miss Oji, silakan Miss Oji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang MTS Al-Musyarafah Bapak Haji Hendra ST, yang terhormat Ibu Pengawas Madrasah Kecamatan Pesanggerahan Bu Hajah Azza Zamrut Mu'alif MPD, yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum MTS Madrasah, Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak Wakil Humas, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bersama-sama dari Ibu Pengawas Kecamatan Pesanggerahan yang insya Allah akan kita laksanakan secara daring. Yang dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terutama adalah nikmat sehat di masa pandemi yang masih terus kita jalani bersama-sama. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua manfaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara ini baca umul kitab ala hazihi niyat wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Haji Azza Zumrut Mu'alif di MTS Al-Musyarafah ya Bu. Walaupun dalam keadaan daring, alhamdulillah untuk pertama kali kita bisa bertemu bertatap muka dalam suasana yang seperti ini. Insya Allah kita semua sehat, Ibu sehat, dan kita semua diberikan kesabaran dalam menjalani pandemi ini. Acara pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Musyarafah kepada Bapak Haji Hendra ST. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Miss Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Salatan wassalaman daimaini mutalazzimain fi daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Pengawas Pendidikan Kementerian Agama Jakarta Selatan, wilayah Kecamatan Pesanggerahan, Ibu Ustazah Hajah
Azah Zumrud Mu'alif MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan berkah dalam melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai pengawas madrasah. Mudah-mudahan dimanapun beliau bertugas nanti bisa mewarnai dan memberi kemajuan untuk madrasah kita semua. Para rekan-rekan sekalian Dewan Guru yang saya muliakan, Kepala TU kita Bu Kusriani, kemudian Wakil Kepala Bidang Kurikulum Pak Rohidin, Kepala Bidang Kesiswaan Pak Nawiri, Wakil Kepala Bidang Humas Pak Haji Yahya, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang teduh dan masih di bawah rintikan gerimis hujan, kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun di dalam suasana COVID-19 dan kita berkumpul dalam kondisi daring seperti ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Mudah-mudahan kumpulnya kita pagi ini akan membawa maslahat, akan membawa manfaat untuk kemajuan kita bersama. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin. Rekan-rekan sekalian, Ibu pengawas yang saya muliakan, kami ucapkan selamat datang Ibu di MTS Al-Musyarafah melalui jaringan daring ini Ibu. Walaupun secara fisik Ibu belum pernah datang ke madrasah kami karena memang kondisi ya. Saya yakin bahwasanya Ibu sebenarnya ingin sekali silaturahim ke madrasah-madrasah binaannya. Namun karena kondisi kita selama ini yang memang belum memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka dengan guru-guru. Alhamdulillah pagi ini kita berkesempatan ya bersilaturahim Abu Azah dengan para dewan guru di MTS Al-Musyarafah. Kemarin juga kita mendapatkan instruksi dari Kementerian Agama bahwa memang tidak boleh melakukan suatu perkumpulan-perkumpulan, bahkan rapat-rapat KKM saja sekarang ini terus kita lakukan secara daring. Koordinasi dengan rekan-rekan kedinasan kita juga kita lakukan secara daring. Namun pagi ini mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan kehangatan kita dalam kita bertatap muka bersilaturahim dengan Bu Azah Zumrud. Rekan-rekan sekalian, inilah Ibu Azah Zumrud Mu'alif, nyai kita, ketua Muslimat NU cabang apa Ibu? Cabang kota atau apa nih? Karena beliau ini memang aktivis dakwah ya dari organisasi besar kita yaitu PBNU. Dan yang kita kenal beliau ini ya selama ini memang barangkali hanya saya saja yang sudah audiensi dengan beliau beberapa kali. Untuk kawan-kawan memang sampai saat ini memang belum pernah bertatap muka kecuali hari ini. Ibu Azah Zumrud yang saya hormati, perkenalkan pada kesempatan ini sedikit saya menyampaikan orientasi mengenai madrasah kita MTS Al-Musyarafah. Kalau dulu pengawas kita ada Ibu Prihartini Ibu, kemudian berganti kepada Pak Abidin, yang kemudian diganti lagi dengan Ibu Su'amah. Dan yang terakhir Ibu saat ini, Bu Pri itu mengatakan, aduh MTS Al-Musyarafah lokasinya jauh, ada di dalam Bu kami ini. Jadi perbatasan antara Jakarta dengan Tangerang, perbatasan Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat. Persis di belakang saya ini Bu, ini ada tembok besar dan tinggi, itu sudah lokasi Jakarta Barat, persis di belakang saya ini ya. Kemudian ke arah selatan itu sudah masuk Kreo, Tangerang, Banten.
Jadi Bu Pri pernah bilang masuk Al Musyarofah itu jalanannya kecil, kalau kesamprogan pas-pasan mobil itu agak repot ya. Banyak orang yang belum pernah ke Al Musyarofah itu nyari-nyari alamat kita itu nggak ketemu Bu. Nah, jadi udah masuk ke dalam gangnya, keluar lagi karena kita ada di dalam lingkungan yang jauh dari jalan raya, ya kurang lebih sekitar 500 meter dari jalan utama. Namun alhamdulillah Ibu Azza, kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat dari para kawan-kawan kita untuk mengenalkan madrasah kita ke masyarakat luas. Berdiri tahun 98 Ibu, MTS kita dengan jumlah murid saat itu berjumlah 42 orang ya. Kemudian kita berjalan terus dan saat tahun 2012-2013 saya diberikan kepercayaan oleh kiai kita, oleh pendiri pengasuh yayasan kita, Kiai Haji Ahmad Nawawi Bu, untuk memegang MTS Al Musyarofah. Saat itu saya menolak Ibu karena saat itu banyak hal yang menjadi pertimbangan saya ya, terutama latar belakang akademik saya saat itu yang memang belum selesai. Lulusan sekolah menengah atas Ibu harus memimpin sarjana-sarjana pada waktu itu di MTS kita. Sehingga saat itu saya menolak. Tapi karena dukungan yang begitu besar dari kawan-kawan, kepercayaan yang begitu besar dari yayasan, akhirnya saya dipaksa dalam tanda kutip untuk ayo deh, nanti juga saatnya akan lulus. Alhamdulillah Ibu, kita akhirnya laksanakan amanah itu dengan tekad saya ingin menjadikan madrasah kita madrasah yang ada di dalam tapi tersebar luas namanya di masyarakat. Kita laksanakan tugas itu Ibu, alhamdulillah kita bekerja keras, bekerja cepat, kita lari deh. Karena apa? Karena saya 3 tahun itu berada di SMPN 245. Saya ingin kita punya madrasah itu rame, diminati oleh orang banyak. Saya tinggal 2 tahun di Depok Ibu. Jadi dari Depok jam 5 ba'da subuh saya langsung berangkat ke Al Musyarofah. Jadi berangkat anak kita masih tidur, kita pulang anak kita udah tidur Bu. Tahu-tahu ketemu Lebaran udah gede gitu. Jadi di Depok itu istri tempat tugas di SDIT Darul Abidin. Melihat kemajuan, kepesatan lembaga-lembaga yang pernah saya kenal, ingin rasanya kita mewujudkan MTS kita menjadi MTS yang juga dikenal, diminati oleh masyarakat. Alhasil Ibu, alhamdulillah di tahun 2016 3 tahun 2013 ke 2016 dari 6 kelas jumlah siswa kita sejak 98 alhamdulillah menjadi 12 kelas di tahun 2016. Dan alhamdulillah Ibu sampai hari ini jumlah siswa kita masih 12 kelas karena memang ini adalah kapasitas maksimal yang bisa kita tampung saat ini yaitu 12 lokal. Ya mudah-mudahan Ibu mohon doanya dimanapun Ibu Azza berada, karena saya yakin sekali kecintaan Ibu terhadap madrasah itu pasti itu sangat tinggi, sangat dalam. Jadi walaupun tidak di bawah naungan binaan Ibu, saya yakin bahwa sesungguhnya kecintaan Ibu kepada setiap madrasah itu besar dan keinginan kita bersama untuk membangun madrasah untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, yang diminati, pasti itu menjadi tujuan kita semua termasuk tujuan Ibu. Ibu, ini di samping saya, ya mungkin di layar teman-teman berbeda, itu ada Bu Pusriani, itu Bu Pusriani yang ya itu yang berdua, itu kepala TU kita ya. Yeah. Bu Sriani bersama ya bersama stafnya ya, staf administrasi keuangan itu Bu Uti. Kemudian ada Pak Rohidin yang pakai headset berpeci hitam, itu wakil bidang kesiswaan Ibu. Kemudian sebelahnya lagi itu ada Pak Nawiri ya yang pakai peci bordir itu ya, itu wakil bidang kesiswaan. Ada lagi
orang tua kita Pak Haji Yahya walaupun tua tapi paling gagah Bu. Iya, pakai kacamata berpeci putih ya. Itu Pak Haji Yahya bidang kehumasan. Dan MC kita itu Miss Ozi ya, Bu Fauzia Eriani, alhamdulillah sudah S2. Kemudian ada Pak Mukhlis, ya ini Pak Mukhlis ini salah satu guru kita PNS Ibu ya. Ada Pak Nawiri tadi PNS juga, Pak Mulis dan Pak Haji Yahya. Jadi ada 4 PNS termasuk saya yang ada di MTS Al Musyarrafah. Lalu ada operator kita Pak Amin ya, itu yang sering minta tanda tangan Ibu ya, nyari-nyari ngejar-ngejar Ibu di mana saja Ibu berada. Itu Pak Amin, operator kita. Dan Pak Ahmad Gauzi, namanya di situ tertulis Rudi Sawito Bu. Iya. Orangnya iya yang pakai peci hitam itu. Kemudian ada Pak Irhamuddin. Pak Irhamuddin asli Palembang Bu. Beliau ini saat ini katanya ada di pinggir jembatan itu ya, jembatan Ampera ya, lulusan Gontor Bu ya. Kemudian ada Pak Haji Jaka Maulana, itu yang ya di kursinya hitam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu. Iya. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bu Rosdiana, ya Bu Rosdiana. Nah ini guru kita, guru Bu Rosdiana MPD, yang pagi ini akan berangkat ke Bogor Bu untuk BIMTEK tenaga perpustakaan. Mohon doanya ya Bu ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Kemudian ada Bu Nur Rafika, ini guru kita, guru bahasa Indonesia, alhamdulillah baru saja lulus sertifikasi dan sudah menikmati pencairan dana sertifikasinya Bu. Kemudian ada di situ Bu Isna Suraya, lalu ada Ibu Nur Hasana, lalu ada Pak Haji Dahlan Sulawi, ya, Pak Haji Dahlan Sulawi orang Jepara Bu. Ya. Jadi dari background videonya itu ada lemari Jepara Bu. Iya. Kemudian ada Bu Hesti Rahma, ada Bu Hesti Rahma Duyani, tenaga muda, ya, tenaga muda kita Bu. Ya. Oh ya, nah ini ada Kiai Haji Hafiz Madani Bu. Iya. Kiai Haji Hafiz Madani, ya sekaligus beliau ketua pondok. Jadi memang di madrasah kami ini ada boardingnya ya Ibu. Ada boardingnya bagi santri-santri yang tinggalnya domisilinya jauh, mereka tinggal di asrama. Jadi di Al Musyarrafah ini Ibu mulai dari tingkat RA di bawah Kementerian Agama, kemudian SDI di bawah Kementerian Pendidikan, Diknas, kemudian MTS Kementerian Agama, yang terakhir itu SMK Bu. Ya. Nah, santri-santri yang domisilinya jauh itu mereka memang kita siapkan asrama. Nah, ini Pak Haji Hafiz. Kemudian ada Bu Galuh Maharani di situ, ada Pak Irwan ya, ada Pak Irwan, ya, ada Bu Desi Amaliatun ya, dan ada satu lagi tadi, ini ada Pak Eka Abdul Rauf, sudah saya sebut semua. Barangkali mohon maaf kalau ada yang lupa tersebut. Ini adalah tim kita Ibu, yang sehari-hari melaksanakan kegiatan tugas pembelajaran. Saat ini Ibu, kawan-kawan kita ini mayoritas ini dari rumah. Jadi kalau dari video ini kita lihat mereka ada di rumah masing-masing. Sejak Gubernur DKI melakukan penarikan rem darurat kedua, ya, PSBB tingkat kedua, di mana fase pandemik di fase kedua ini semakin meningkat, kembali saya melakukan WFH untuk kawan-kawan kita. Kecuali kepala, para wakil, dan tenaga tata usaha serta operator itu setiap hari masuk Ibu, setiap hari masuk. Kita tidak ada libur sama sekali kecuali Sabtu dan Minggu saja. Sementara kawan-kawan kita ini kita lakukan kegiatan tugas dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sejauh ini Ibu Azza, kawan-kawan kita, alhamdulillah sejauh ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hanya sekitar 2 minggu yang lalu itu memang lagi pancaroba, jadi banyak yang
pilek, demam, tapi alhamdulillah sehat semuanya, saat ini sudah bisa beraktivitas kembali. Saat ini Ibu, kami pembelajaran menggunakan aplikasi e-learning dari Kementerian Agama, dan alhamdulillah sekitar 1 bulan lalu kami tidak lagi menggunakan hosting free, tapi kami membeli hosting untuk pelayanan anak-anak kita. Ya, kami keluarkan dana lumayan besar, sehingga alhamdulillah sekarang kegiatan e-learning yang disediakan oleh Kementerian Agama dapat secara optimal kita berlakukan. Termasuk kemarin kita baru saja melaksanakan event yang besar, yaitu KSSP, Bu, kompetisi sains dan seni pelajar. Yang kita sasar itu adalah para peserta didik kelas 6. Ternyata alhamdulillah antusiasnya cukup besar, sehingga peserta itu sampai dari Malang, dari Jember, dari Tegal, dari luar Jakarta banyak, Bu, dan dari Jakarta serta Tangerang, Banten itu juga banyak. Alhamdulillah diikuti cukup banyak peserta, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sukses, dengan berkah, ya. Dan kita ramaikan itu channel YouTube kita dengan menampilkan para nominatornya, sehingga mereka itu berlomba untuk mendapatkan viewer, kemudian mendapatkan like dan subscribe terbanyak. Dan kita sudah kemarin sudah kita selesaikan, sudah kita berikan pengumumannya, dan sudah kita berikan hadiahnya. Ini juga dalam upaya kita memberikan pelayanan akademik kepada para peserta lomba, agar supaya mereka tahu bahwa di Al-Musyawarah itu pembelajaran e-learning itu berjalan dengan baik, lancar, sistemnya handal, dan bisa dilakukan dengan cepat. Alhamdulillah Ibu, ini bisa kita lakukan kemarin, melibatkan lomba sains, kemudian cover lagu Islami, tahfiz Quran, dan tari kelompok serta perorangan. Ada 4 cabang lomba yang kita lakukan. Alhamdulillah berjalan sukses. Mohon doa Ibu Aza, mudah-mudahan tahun ini juga MTS kita bisa sukses lagi PPDB-nya. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah buka pendaftaran dan sudah dapat 1 kelas. Target kita itu 4 kelas sesuai dengan kapasitas kita. Mohon doanya, mohon syiarnya untuk madrasah kita, mudah-mudahan bisa sukses lagi di tahun ini. Dan mohon doa juga Bu Aza, kita tengah mengikuti lomba Erlangga short video 2021. Kalau nggak salah kemarin saya kirim ke mitra KKM, mudah-mudahan Bu Aza sudah nonton ya. Walaupun sebentar, itu durasinya hanya sekitar 9 menit, Bu. Itu kita lombakan, Bu, karena apa? Karena kita memang dapat undangan. Kebetulan tahun 2019 alhamdulillah kita juga ikut, Ibu, itu dari IG ya, Bu ya. Dari IG kita juara 1, Bu, alhamdulillah. Padahal waktu itu peserta satu-satunya adalah MTS ya dari kita. Selebihnya itu adalah dari SMK Broadcast ya, SMK Multimedia. Tapi kita satu-satunya yang daftar dari tingkat MTS, ya udah ternyata boleh. Alhamdulillah dapat juara pertama, Bu, tahun 2019. Pemain-pemainnya itu adalah guru-guru kita semua, ya, guru-guru kita semua. Ya baik pemeran utama, figuran dan seterusnya itu guru-guru kita semua. Nah, tahun ini kita dapat undangan dari Erlangga. Mohon doa, mudah-mudahan sukses lagi demi membawa madrasah kita. Saya lihat sih pesertanya itu kebanyakan dari umum, Bu, ya, dari SMA, SMK, dari umum, kemudian banyak sekali dari luar daerah, ya. Saya beriktikad, Ibu, ingin sekali mengangkat nama madrasah dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita punya. Kalau saat ini ikhtiar kita di dalam membangun citra kita unggul dalam akademik masih dalam proses, maka apa yang bisa kita lakukan saat ini? Di antaranya adalah kita membuat konten-konten kreatif, itu yang kita kejar, itu yang kita hantam, itu yang kita galakkan. Dan nyatanya memang benar, ternyata banyak sekali calon-calon siswa kita itu yang mengetahui info madrasah kita itu justru dari YouTube, ya, dari YouTube, dari medsos dan seterusnya. Dan saya yakin saat inilah kita memang harus sudah antusias, kita harus sudah berbaur, kita harus sudah membuka diri untuk kita aktif
di dalam dunia medsos, di dalam dunia digital. Karena saat ini kita berada di era digital, di era milenial. Barangkali itu Ibu Azah yang bisa saya sampaikan sekilas tentang madrasah kita, dan mohon kiranya Ibu bisa memberikan arahan kepada kami semua, memberikan binaan kepada kami semua, sehingga kami semakin bertambah untuk bisa bersemangat, untuk bisa memajukan madrasah kami. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu Azah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji suaranya nih. Miss Oji, suaranya Miss Oji. Ya. Demikianlah sambutan Kepala Madrasah yang disampaikan oleh Bapak Haji Hendra SP. Perkenalan madrasah kami kepada Ibu pengawas. Marilah Bapak Ibu kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya adalah pembinaan dari Ibu pengawas kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajiah Azah Zamrud Mu'alif. Kepada Ibu kami silahkan. Suaranya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormati wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Hendra ST selaku Komandan Utama di MTS Al-Musyarofah, Bapak Ustadz Rohidin, Wakil Kurikulum, Bapak Nawiri, Wakil Kesiswaan, Bapak Edi Yahya, Wakil Humas, dan Kepala PU itu sifatnya adalah sebagai komandan utama juga. Kopilotnya Bu Kusriani yang mungkin di madrasah posisi, dan juga Ibu Bapak Operator Pak Amir dan yang lainnya. Saya ada 26 ini yang saya hormati. Ibu Bapak yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keturunan ridho rahmatullah SWT. Bersyukur pada hari ini bisa bertatap maya untuk sifatnya silaturahim dan juga kita sharing bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah biridhoillah bi'idznillah ini menjadi sebuah ikhtiar baik ke depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terlimpah ruah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia mengikuti aturan manhaj beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, excuse me, mohon izin untuk saya terutama khususnya permisi introduction-nya saya ke Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita hormati orang tua kita, Bapak Kiai Ahmad Nawawi. Mohon izin kita baca Fatihah saya terutama ya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah al-arwah Ahmad Nawawi, dan juga untuk keluarga, zuriyah, dan untuk kita semua, jasad dan ruh kita hadiah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Itu permisi saya dan mohon izin saya keberkahan pada kiai guru kita almarhumah dan juga keluarga kita masing-masing. Ibu bapak yang berbahagia, Bapak Haji Hendra, sesungguhnya di Al-Musyarofah terkait beberapa hal saya bisa menjas untuk silahkan evaluasi diri madrasahnya itu ada di madrasah digital mungkin ya. Sebelumnya saya introduction seperti Mr. Ozi. Ya, saya Bu Azah. Saya anak saya 4 sudah besar-besar kan, kalau nggak kenal makan tak sayang. Masing-masing tadi sudah disebutkan ya, dari Bu Desi, Pak Haji Yahya, Bu Isna, Pak Amin, Pak Rudi, Nawiri, Ustadz Nawiri, Pak Mukhlis, Pak Rohidin, Bu Kusriani, Galuh, Pak Rudi Sawito, Pak Irwan, Jaka, Bu Galuh Maharani ya, Ustadz Hafiz, Ibu Nurhasanah, Ibu Rasdiana, Ustadz Abdul Rauf, Bapak Kurnia, Bu Fauzia, Bu Hesti, Pak Irhamuddin, Ustadz Dahlan, Bu Nur Rofiko, siapa lagi? Bu Nining, fotonya masih repot kali ya. Siapa yang belum mohon izin, kurang lebihnya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak panjang kalam tapi sifatnya sharing. Ustadz Haji Hendra luar biasa dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk keluarga besar MTS Al-Musyarofah, di mana di masa yang sangat ataupun sulit pandemik apalagi seperti ini masih terus berikhtiar untuk supaya agar eksis dan maslahah dalam melayani. Jadi satu hal mohon dicatat bahwa kita adalah sebagai pelayan berkhidmah di MTS Al-Musyarofah. Ya, bukan mencari sesuatu, tapi berkhidmah. Ketika berkhidmah itu kuat, maka semuanya ngalir ngikut. Jadi yang salah niat atau belum niat atau salah visi atau kurang pas visinya, tidak pas visinya, kurang pas, mohon dipaskan. Jadi berkhidmah itulah berkhidmah sebagai hamba Allah, sebagai qawam, bagi bapak-bapak, sebagai ummahat, sebagai ibu-ibu yang semuanya punya masalah, punya tugas kewajiban masing-masing. Nah ini bersama-sama di komunitas ataupun di keluarga besar MTS Al-Musyarofah ini berkhidmah. Maka saya apresiasi juga ini karena unik MTS Al-Musyarofah ini. Dari sisi sejarah itu ada Pak Kiai Ahmad Nawawi yang notabene seperti kecenderungan ke Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah tadi kalau disebutkan. Saya ikut berkhidmah juga Pak, tidak kemudian ambisi posisi ataupun kedudukan, kebetulan juga ikut sebagai manifestasi khidmah secara sosial keagamaan. Nah, silakan bagi yang mau aktif di LP Ma'arif itu banyak juga program-program yang terkait dengan manajemen ataupun pengelolaan madrasah, kemudian kepala madrasah, kemudian guru. Karena tadi sudah disinggung, jadi saya sekalian juga sampaikan. Ya di LP Ma'arif saya di pengurus pusat, kemudian kebetulan ada di himpunan daiyah itu tadi yang disebutkan, itu berkhidmah niatnya. Nah, saya mengajak untuk kita semuanya berkhidmah dimanapun berada, termasuk salah satunya ibu bapak hariannya ada tupoksi dan aturan mainnya di MTS Al-Musyarofah diikuti dengan baik. Setelah berkhidmah maka tentu saja sepenuh hati ini mohon izin saya nanti sampaikan menyusul saja untuk PPT, kita sharing dulu. Nah intinya bahwa
setelah berkhidmah itu sepenuh hati, pikiran, tenaga, segala sesuatunya kita sungguh-sungguh menjaga kesungguhan itulah yang kemudian akan membuat komunitas ataupun perjuangan semakin kuat. Apresiasi yang selanjutnya Ustadz Hendra dari kronologis atau historis penguatan di MTS Al-Musyarofah menguatkan kembali evaluasi di 5 madrasah. Ketika ibu bapak kita mengenal diri kita secara person maupun secara kelembagaan, maka itu akan menjadi sebuah oase, sebuah hal yang membuat kita menjadi akan memetakan masalah, akan membuat program, membuat sesuatu hal yang akan kita lakukan lebih berkualitas daripada tidak mengenal diri. Maka yang baik sekali itu kita mengenal diri kita, terutama di kelembagaan MTS Al-Musyarofah. Untuk itu segala sesuatunya pesan ataupun arahan ataupun istilahnya sharing kita. Yang pertama saya memakai prinsip atau rumus sederhana 3K. Yang pertama adalah komunikatif. Segala sesuatu itu akan cantik hasil produknya dan juga akan berkualitas dengan komunikasi. Maka kepiawaian, kemudian kebenaran, kekuatan, komunikasi sangat penting. Untuk itu Ibu Bapak Guru ikuti dan komunikasi dengan pimpinan sebaik mungkin. Dalam hal ini Ustadz Hendra. Dengan pimpinan komunikasi harus baik. Dengan teman sejawat harus baik. Dengan Kepala TU Buku Sriani harus baik. Dengan antar guru harus baik, yang guru baru, IPM guru baru, ada enggak tadi belum ada progres, dan yang lama saling menghormati. Saya biasanya begini ya, kalau di Al-Musyarofah mah tidak, di yang lain. Kalau guru baru kemudian bisa IT, seolah-olah guru senior yang sekiranya dekade tahun berapa ya, 80-an, 70-an, diasumsikan IT-nya tidak sefamiliar dengan yang muda, yang kaum milenial ataupun yang kekinian atau serta angkatan ya 2000-an. Nah, karena apa? IT tentu saja berbeda. Sosmed maksud saya, itu kan dunia maya. Dalam arti tidak kemudian depan mata yang kadang orang tua itu ya tahu saja. Maksud saya begini, yang senior, yang kesepuhan atau yang senior dalam usia atau lamanya mengabdi, jangan disepelekan ataupun harus tetap dihormati dan tetap dipakai, maksud saya, tetap diberdayakan. Ini penting sekali, karena apa? Sesungguhnya pendidikan satu sisi kelemahan ataupun ini dari kekuatan sosmed IT itu adalah kurangnya uswah. Nah, ibu bapak pasti sudah menerjemahkan itu ke dalam desain pembelajaran ke anak-anak. Bagaimana kalau IT saja, sosmed saja, pintar saja, tanpa ada uswah ataupun contoh dan untuk mengusung akhlakul karimahnya itu. Nah, sehingga kalau ini nanti jadi padu badan antara yang senior dengan yang junior, dalam hal ini ukurannya seperti tadi, satu indikator saja tentang meleknya IT ataupun sosmed, tentu itu jangan menjadi masalah atau perbedaan jurang, tetapi justru saling melengkapi. Ini sederhana sepertinya tapi penting, karena memang kesininya atau kedepannya itu seolah-olah yang dekade sekian kemudian tidak bisa mengikuti, lalu tidak bisa kompetitif. Padahal ya tidak juga, karena kemudian yang kedua, di samping uswah ataupun akhlakul karimah contoh adalah doa, kekuatan doa. Nah, saya yakin sepertinya satu sisi saya tidak rekayasa, ada semacam sentuhan kebersamaan. Alhamdulillah tadi ada apresiasi dari Pak Kamat bahwa
ya saya senang ke madrasah, saya ingin ke madrasah, saya ingin gabung ke ibu bapak, namun karena satu hal belum terlaksana. Contoh konkret indikator yang paling sederhana, saya loh pakai kerudung jilbab itu senada dengan ibu bapak tanpa rekayasa. Iya. Ini sih asumsi aja ya. Bahwasanya tadi yang pertama komunikatif, yang kedua adalah koordinatif, kekuatan koordinasi yang sangat penting. Karena begini, di Al-Musyarofah saya lihat untuk kan ada penilaian nanti pada endingnya itu ada penilaian kepala madrasah, ada guru kemarin P2 KPNS dan sebagainya. Tentu saja pantauannya itu satu dan lain hal sangat komprehensif. Nah itu koordinatif ini dalam hal bahwa segala sesuatunya terkoordinasi dengan baik, bahwa Al-Musyarofah ada semangat yang luar biasa dalam arti bentuk-bentuk atau style SDIT dan lain sebagainya itu bisa diadopsi. Dan itu menjadi sebuah karakter baru, semangat baru yang cukup bukan radikal, tapi semangat yang intens, beda dengan yang tidak mau atau tidak mengadopsi atau tidak mengambil semangat dari yang lain. Karena sungguhnya IT tentu saja ada kelebihannya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Maka Ustadz yang belum terlihat itu tentang kurikulum khasnya di Al-Musyarofah mungkin nanti bisa diformatkan untuk kurikulum yang khasnya itu, karena boarding juga ya, sehingga memang banyak hal yang harus diintegrasikan. Nah itu nanti mohon izin Ibu Bapak membantu sepenuhnya, tidak hanya di tim pengembang kurikulum untuk membuat itu dalam bentuk file ya, buku dokumen 1, dokumen 2 itu sudah pasti dibuat ya setiap awal tahun, jangan tidak. Kemudian Ibu Bapak koordinasi yang kuat. Yang ketiga tentu saja tetap apapun adanya kompetitif secara Islami dalam arti kompetitif yang baik. Saya menggarisbawahi tadi contoh konkretnya yang semisal yang senior dalam hal lama mengabdi dengan yang baru itu tetap saling menjaga kebaikannya, ini penting. Kemudian kompetitif di sini juga inovatif dan luar biasa, apresiasi untuk kemudian lomba-lomba tadi. Nah, apakah kemudian hosting yang berbayar itu sudah diawali? Kemarin kebetulan dari Kementerian Agama Selatan terutama ada semacam kemitraan dengan IDN, mungkin yang lain ya Ustadz Hendra ya ini. Baik, apresiasi selanjutnya itu kepada Haji Hafid. Kita mengapresiasi untuk boarding itu 24 jam. Karakter terbentuk dari uswah dari pengasuhnya. Saya menggarisbawahi begini, sekarang kan agak marak yang boarding itu di madrasah sanawiyah itu ada berapa titik, yang negeri untuk boarding juga. Nah, kalau pengasuhnya, gurunya kemudian parsial dari luar, hanya sekian radius berapa JPL untuk mengajar, untuk membina yang boarding, akan sangat berbeda dengan pembina yang di dalam. Untuk itu, Haji Hafid luar biasa untuk kemudian anak-anak yang boarding inilah 24 jam full untuk benar-benar dihantarkan penaman karakter akhlakul karimah diimbangi dengan penguatan sainsnya, kemudian madrasah digital, madrasah mungkin juga nanti ke kalau nanti Bu siapa tadi yang akan ikut fintech itu bisa mengoptimalkan di yang boarding untuk mempraktekkan ilmunya, misalnya nanti akan jadi ikon. Maksud saya mengerucut kepada Al-Musyarofah, ikonnya apa. Jadi nanti akan terlihat. Misalnya di boardingnya, di integrasi antara boarding dan full day. Kemudian ataukah menjadi madrasah digitalisasi pertama di Pesanggerahan yang ingin tampil
ketika ada sesuatu maka lihatlah di MTS Al-Musyarofah seperti itu. Ibu Bapak, guru ini pengantar sharing. Selanjutnya untuk program ke depan mungkin saya nggak tahu ini akan rapat awal tahun maksudnya rapat kegiatan akhir tahun atau rapat semester atau briefing bulanan. Saya tadi kurang paham, mungkin saya nggak fokus. Itu Ibu Bapak sebagai guru mohon tolong istilahnya customer ataupun pelayanan kita, berkhidmah kita adalah ke murid. Maka jadikan murid menjadi mutiara-mutiara yang mudah-mudahan nanti menjadi jariah Ibu Bapak semua menghantarkan anak-anak murid itu. Satu dan lain hal, Ibu Bapak bersemuanya jangan atau tidak hanya di manajemen harian, pengelola harian saja untuk berkomunikasi ataupun menyapa orang tua siswa. Saya belum mungkin ada buku atau ada apa yang bisa menyambungkan koordinasi komunikasi ke orang tua. Apakah Ibu Bapak Guru ada akses? Kalau tidak, saya mohon Ustadz Hendra untuk kemudian Ibu Bapak Guru menyapa orang tua dalam arti karena di musim pandemik didesain sedemikian rupa. Kenapa? Karena tentu saja ini satu dan lain hal orang tua tidak jadi pisahkan, lalu harmonisasi guru dan orang tua harus terbentuk. Yang ketiga bahwa orang tua di saat pandemik seperti inilah yang sebenarnya karakter di rumah. Kalau guru ya sementara kan Ibu Bapak kan ngajarnya juga dari online, sehingga untuk melihat langsung bagaimana pengembangan penilaian anak-anak pasti ke ini. Jangan sampai ada, maksud saya jangan sampai ada guru yang tidak menyapa orang tua siswa. Saya nggak tahu apakah diberi akses seperti apa desainnya. Nah itu mohon dikuatkan kembali untuk koordinasi ataupun akses guru ke orang tua murid dalam bentuk apapun itu. Namun tidak harus dalam bentuk instruksi ya. Maksud saya jangan dibebani orang tua, tapi komunikasi sifatnya yang secara moral untuk dikuatkan, karena orang tua ini berat sekali bebannya. Kita lihat di lingkungan kita orang tua sekarang makin berat karena anak-anak banyak di rumah, kemudian ya berbeda sangat. Nah ini hal yang menantang untuk kita juga Ibu Bapak Guru untuk sedemikian rupa sehingga satu hal outputnya di akhir tahun, satu ukurannya adalah kelas 9 nanti harus merasa lulus dengan percaya diri bahwa aku sudah lulus dengan syarat ketentuan tertentu dan aku lulus kelas 9. Ini satu hal karena ada semacam kemunduran untuk merasa tidak pede dan berbeda dengan yang lalu-lalu karena pandemi. Nah ini bagaimana harus menjudge siswa-siswa ini bangga lulus di kelas 9 MTS Al-Musyarofah. Nah yang selanjutnya kelas 7 yang akan naik kelas 8 ataupun kelas 7 yang masih baru belum pernah tatap muka, dalam arti tidak seindah dulu sebelum pandemik. Sampaikan juga bahwa kan aku sekolah pintar apa, gurunya ini, programnya ini, materinya ini, semuanya indah dan semuanya suka, semuanya nyaman. Ini penting sekali. Kenapa? Karena tadi juga langsung usaha untuk PPDB walaupun di Al-Musyarofah kategori madrasah yang sehat tanda kutip mungkin sampai menolak siswa, tetapi ini pada akhirnya menuntut kita untuk kualitas siswanya sendiri. Baik, selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah tagihan-tagihan sementara ini sudah disapa dan sudah terbentuk atau sudah dilaksanakan di itu terkait dengan lomba atau itu sementara ukuran-ukuran secara yang bisa di-share-kan adalah seperti itu. Untuk itu teruskan dan biasakan untuk menuju madrasah digitalisasi, semuanya memakai fasilitas online. Permainannya dan lain sebagainya
sebagainya tentu saja berbeda, sangat berbeda. IT berubah dari istilahnya untuk penggunaan pemanfaatannya berubah per last minute. Jadi tidak mati di situ, terus saja. Nah, untuk itu Ibu Bapak atau bukan mencoba, tapi ya mencoba ya. Maksudnya terus kita membiasakan familiar menjadi habit untuk berakrab ria. Insya Allah di Al-Musyarafah sudah. Baik, jadi saya mohon untuk istilahnya menyapa antar guru dengan pimpinan, dengan komunikasi yang cantik, kemudian dengan siswa dan orang tua siswa. Seperti itu dengan garis tupoksi Ibu Bapak sebagai guru dan juga sebagai sebuah tim di MTS Al-Musyarafah yang semuanya harus tujuan serta misi ya gitu. Dan Ibu Bapak untuk geografis, kalau tadi secara geografis ada mungkin itu kendala tapi bisa jadi potensi. Secara geografis mungkin memang sempit dan sebagainya, tapi menjadi potensi dalam arti kita manfaatkan tidak di fisikal atau sarana prasarana dengan keterbatasan karena di DKI seperti itu umumnya, tetapi justru menjadi hal yang harus ditingkatkan dari sisi lain sampai tertinggal. Dan mungkin ini masukan spontan saya, ada semacam historika sejarah perjuangan Kiai Ahmad Nawawi ditulis pembiasaan dan kebaikan, dan itu menjadi kebiasaan di murid atau siswa keluarga besar MTS Al-Musyarafah, sehingga menjadi khas juga dan ada semacam ikhtiar batin ya, kalau boleh disampaikan begitu. Kalau kapasitas Ibu Bapak ruang dan juga jumlah siswa, menurut saya sudah nggak masalah. Ustadz Hendra untuk learningnya, insya Allah nanti karena begini Bu Bapak, saya sampai jam berapa ini? Sedikit lagi ya. Konten-konten kreatif Ibu Bapak yang muda-muda terutama silakan, dan mungkin ada selama ini kita akan maksimalkan kembali Ustadz Hendra. Kalau ini share-share aja bisa kita publish begitu, dalam arti kita bantu sharekan di beberapa sosnya, istilahnya kita integrasikan ke kantor. Kebetulan karena beliau posisi juga GPNS yang dititipkan di swasta, dan terutama karena beliau berasal dari dalam juga. Jadi ada tipe-tipe ya madrasah seperti ini. Jadi ada ditugaskan di swasta, ada juga yang tidak kenal sama sekali ditugaskan di swasta yang lain. Itu akan berbeda Bu Bapak dalam hal ruhnya untuk perjuangan memajukan madrasah. Oke, untuk tendik insya Allah nggak masalah, kemudian simpatika nggak ada masalah, sehingga kita bagaimana progres MTS Musyarafah secara share untuk kemudian di masa pandemik ini akan terkonfirm madrasah style apa? Apakah madrasah digital ataukah madrasah ini hanya untuk penyemangat saja, madrasah tahfidz atau madrasah boarding pasti, yang itu ada beberapa madrasah. Lalu kemarin ada untuk kepala madrasah ini juga membuat program unggulan dalam arti yang itu mengenal diri tadi, evaluasi diri madrasah, yang kemudian nanti Ustadz Indra itu menjadi sebuah hal yang bisa menjadi ciri khasnya. Kemudian tadi saya menggarisbawahi ya untuk KSSP ditingkatkan kembali. Baik, 3K dari saya, komunikatif, koordinatif, kompetitif dalam arti inovasi dan juga kreativitas. Hanya kemarin tidak ada yang ikut lomba di Kemenak Selatan. Pak Amin ikut ya, tapi belum ada apresiasi ternyata untuk hanya belum ada waktunya. Mudah-mudahan next time bisa mewarnai kembali, dan kita tunggu
teman-teman, ibu bapak dari MTS Al-Musyarafah untuk maksimalisasi peran fungsi dari ibu bapak sebagai guru, baik yang PNS, Ustadz Nawiri, Ustadz Aziaya, Ustadz Mukhlis, dan Ustadz Indra, untuk kemudian bersama-sama mendiseminasikan hal-hal kebaikan ataupun penerjemahan dari edaran-edaran resmi, edaran-edaran kedinasan. Terakhir, saya menguatkan untuk moderasi keberagamaannya ibu bapak di madrasah itu sangat dipantau untuk kemudian ibu bapak menjadi pilot project, tidak boleh atau harus mengawal moderasi di siswa-siswi dan keluarga wali murid. Contoh kasus, ibu bapak dalam berpikir secara kontrol, kalau ini istilahnya ya gampangnya kan tetap menjaga NKRI, kecintaan toh kita hidup di negara Republik Indonesia, tidak kemudian mengujar kebencian dan itu ditanamkan ke siswa-siswi. Mau jadi apa nanti masa depannya kalau anak-anak sudah diajarkan benci pada pemerintah, kemudian yang itu kadang dasarnya belum kita tahu, belum tahu persis. Jadi tetap hikmatan dan kebaikan-kebaikan terus tanamkan ke siswa-siswi. Mohon izin ya, karena radikalisasi ataupun itu munculnya juga bisa. Mohon izin yang Pak siapa yang dari kantor ini seperti ini, katanya juga karena dulunya dekade 90-an agak ketolongan sehingga kemudian ada semacam gerakan, tapi justru tidak mengurangi untuk ibu bapak kritis ya, dalam arti objektif loh maksud saya. Karena radikal di sini juga banyak pengertiannya. Ketika kemudian di kantor-kantor jamaah aktif, masa dianggap radikal? Artinya butuh kecerdasan untuk menerjemahkan beberapa hal. Ya, halo? Mungkin itu terakhir dari saya, moderasi beragama untuk ibu bapak itu sebagai Islam rahmatan lil alamin, tolong benar-benar diaplikasikan dan ke siswa-siswi orang tua untuk moderat, Islam moderatnya mengajarkan ataupun memberikan pembelajaran dengan santun baik ya, tanpa ujar kebencian, baik itu kepada guru, kepada pemerintah, kepada orang lain, kepada orang tua ya. Karena ini kan orang tua kalau nanti benci mau gimana? Mungkin itu Ustadz Hendra cukup ya. Ini rapat mungkin akan dilanjutkan dengan rapat ini dari titik masing-masing kita bisa bertatap maya. Mohon maaf sekali lagi 3K dari saya sederhana saja, tidak banyak, dan saya itu mohon izin kebetulan baru radius berapa bulan belum silaturahim, tapi kebetulan sudah dirotasi, jadi saya sekaligus izin pamit dan pokoknya welcome 24 jam, silakan mau WA mau apa, walaupun responnya ya bertahap, dalam arti saya membuka diri untuk silaturahim ataupun sharing ataupun apapun itu. Pak Amin ya silakan, dan Ustadz Indra ataupun Ibu Bapak, dan saya per tanggal berapa ya kemarin? 1 per tanggal 1 itu juga sudah dimutasi di KKM lain. Nah, di MTS 3 KKM. Mungkin itu sementara, saya mohon maaf kurang lebihnya. Ini sudah sangat mendung sekali di sini. Ustadz Indra apresiasi dan terima kasih waktunya dan kesempatannya, dan mohon maaf belum maksimal barangkali seperti itu, dan terus berjuang untuk Madrasah MTS Al-Musyarafah luar biasa. Saya ingin menjadikan nanti yang yang pengawas berikutnya adalah Ibu Najmi ya, Ibu Najmi. Baik, terima kasih, mohon maaf lahir batin, selamat berjuang berhikmah bersama komunitas keluarga besar MTS Al-Musyarafah, dan salam untuk keluarga masing-masing. Kita jaga ketahanan keluarga, ketahanan pangan, ketahanan iman, ketahanan semuanya harus bertahan. Selain berkompetisi, bertahan
untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Tadi kita Fatihah juga untuk kesehatan ibu bapak kita, saya, Ustadz Hendra, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam kucuran rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu membawa kedamaian kebaikan bersama. Afiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja ditutup. Terima kasih Ibu Haji Aza. Bapak Ibu sekalian, demikian pembinaan yang telah disampaikan Ibu Haji. Dengan poin-poin adalah pertama, kita hendaknya berkhidmat di tempat kita bekerja dari Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah agar kita bersungguh-sungguh ya Ibu ya. Manjada wajada, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Amin. Amin Allah. Yang paling penting yang Ibu sampaikan hari ini kepada kita semua adalah Kenapa misalnya suaranya nih? Kalau mute-nya dibuka gitu ya. Komunikatif, koordinatif, kita mengajar. Kemudian yang baik dalam pembelajaran jarak caturkan atas pembinaannya ya. Terima kasih Ibu atas pembinaannya. Kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga mendapat keberkahan di tempat yang baru dan memperoleh kesuksesan. Ya, selamat bertugas ya Bu Aza. Ya, siap. Saya ya. Selamat bertugas Bu Aza ya. Siap. Makasih banyak. Salam sehat semuanya. Saya izin. Makasih Bu. Baik Bu Aza. Melanjutkan semuanya. Yap. Enggak foto bersama ini? Oh ya, foto boleh. Siap, foto bersama. Siap ya? Bu. Siap ya? Ya Ibu. Saya hitung nih. 1, 2. Terima kasih banyak. Oke, sebentar. Iya. Oke, sebentar. Ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Senyum. 1, 2. Oke Bu Aza. Baik, selamat bertugas, selamat berjuang. Makasih Bu. Salam sehat, tetap bahagia. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Kabul insyaallah. Oh pantas. Bu Aza sudah live ya? Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Pak, oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wahidin sebentar untuk menyampaikan hal-ihwal mengenai kegiatan PTS, PAT dan Kawan-kawan, saya mohon izin sebentar, ada tamu di sebelah ya, sekitar 5 menit. Silakan Pak, makasih Mas Aziz ya. Ya. Ya, oke, silakan Pak Wahidin. Ya, baik, Pak Haji, terima kasih waktunya. Suaranya parah. Yang lainnya tolong dimatikan terlebih dahulu. Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam madrasah kita Bapak Diandra, Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Kepala TU, dan alhamdulillah tadi kita baru selesai diadakan pembinaan oleh Ibu pengawas kita, Ibu Miss, coba dimatiin Miss. Nah, itu kayak sini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan kita di bulan Maret ini tadi. Suaranya berdengung. iya ada yang masih on mic-nya.
Jadinya Nah, gitu dah. Matiin deh. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, di bulan Maret ini ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama kita melaksanakan PTS untuk kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua, kita akan adakan kegiatan PAT untuk kelas 9. Dan terakhir, kegiatan kita adalah mengadakan kegiatan ujian madrasah untuk kelas 9. Dan nanti mungkin terakhir untuk kelas 9 akan diadakan kegiatan perpisahan ke Jogja, itu pun kalau kondisinya sudah aman. Karena insya Allah nanti kita musyawarahkan pada hari Kamis melalui Zoom meeting dengan seluruh orang tua siswa kelas 9 angkatan ke-21. Nanti kesimpulannya apa akan saya sampaikan khususnya kepada para wala 9 dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan PTS ya kita sudah tahu bersama, sudah ada ketuanya Pak Ilham. Kita akan laksanakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 19 Januari. Jadi kira-kira 1 minggu lagi kita akan laksanakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Dewan Guru yang belum menyelesaikan tugasnya yang berkaitan dengan soal dan kisi-kisinya segera diselesaikan sehingga pas pelaksanaannya kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaannya kita sama seperti tahun lalu, di mana para panitia seluruhnya wajib hadir di sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu yang bertugas mengawas pada hari itu juga harap hadir ke sekolah. Hal itu bertujuan untuk meminimalkan apabila terjadi kesalahan-kesalahan atau terjadi kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga kita mudah untuk melakukan koordinasi. Ya, hal itu kita ambil pengalaman dari yang dulu ketika zamannya Ibu Galuh, ya, karena pengawas ada di rumah masing-masing, ya, kita tidak fokus mengawasnya dan sering kita tinggal-tinggal, akibatnya ya ada sedikit rebel. Dan insya Allah untuk PTS dan PAT serta tahun ini akan berjalan dengan lancar mudah-mudahan, karena kita menggunakan e-learning yang berbayar, ya, tidak yang free lagi. Kemarin sudah kita uji coba dengan kegiatan KSSP yang siswanya cukup banyak dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Itu Bapak Ibu ya untuk kegiatan PTS, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Irham. Yang kedua, untuk PAT, Bapak Ibu sekalian, khususnya mungkin untuk guru yang baru bertugas seperti Ibu Isna yang mengajar di kelas 9, ya. PAT itu adalah bukan untuk mengisi raport mid, raport PTS, tapi untuk mengisi raport semester kedua. Jadi kelas 9 tidak ada lagi kegiatan semester kedua karena rapotnya langsung terisi oleh kegiatan itu tadi. Dan saya minta kepada guru-guru yang khususnya mata pelajarannya nanti masuk ke dalam Sidanira, yaitu mata pelajaran 4 pelajaran UN dan ditambah 1 dengan IPS, seperti yang saya mohon, KKM-nya seperti semester kemarin ya 80. Hal itu bisa membantu siswa. Bagaimana cara mendapat 80? Kemarin untuk di panitia tidak ada kegiatan remedial, pokoknya silakan Bapak Ibu langsung berhubungan dengan siswanya apabila memang ada siswa yang tidak sampai di KKM, ya, sampai di KKM. Yang ketiga tentang ujian praktek, alhamdulillah ujian praktek kita sudah selesai dilaksanakan dan ada beberapa siswa Dewan Guru yang sudah menyampaikan nilainya ke saya, dan memang masih ada ya siswa yang belum menyelesaikan ujian praktek, walaupun setiap kesini selalu saya tanyakan, ya, setiap siswa yang kesini menyetorkan ujian praktek IPA saya tanyakan, tolong ujian prakteknya dilaksanakan. Ya, mereka ya banyak lah kalau ketemu saya
keluhan-keluhannya ya. Misalnya bahasa Arab dia tidak bisa ngomong bahasa Arab, bingung Pak. Saya bilang aja kamu cukup direkam videonya ngomong la naam, wow gitu udah itu aja rekam. Kirim ke Ibu Desi setelah ada nilainya. Jangan tidak ikut banget, dan semua mapel pun saya bilang begitu, ikuti seluruh prosesnya. Jangan sampai kosong. Kalau ada sampai kosong, nilai kamu 0. Itu sudah saya tugaskan di grup kelas 9 angkatan 21. Ya. Dan kalau sampai hari kemarin memang belum ada juga nilainya, sudah serahkan ke saya saja apa adanya. Yang masih kosong nanti saya akan panggil siswa dan beserta orang tuanya. Kenapa itu masih kosong? Mungkin ada kendala-kendala yang bersifat teknis atau lainnya yang nanti akan kita cari solusinya. Yang terakhir tentang kegiatan ujian madrasah, kemarin sudah saya share tentang SK dan jadwalnya. Jadi memang itu hanya khusus yang membuat soalnya adalah guru-guru mapel yang mengajar di kelas 9. Untuk kelas 7 dan kelas 8 tidak membuat soal. Jadi hanya guru kelas Suaranya berdengung. Pak Rohidin sama Pak ini Nawiri kedeketan itu. Nggak apa-apa Pak Muklis, biar kakak. Pak Muklis. Sudah. Baik, saya lanjutkan. Kemana tadi itu? Untuk ujian madrasah. Jadi ujian madrasah itu hanya guru-guru mapel yang mengajar di kelas 9 saja. Ada 14 mapel yang akan kita ujikan. Aro, suaranya nggak kedengeran. Latihan. Kedengeran belum? Udah. Buros nih ya. Oke kan, saya lanjutkan. Untuk sampai mana saya bingung itu. Oke, untuk ujian UM memang untuk guru-guru kelas 9 saja. Dan untuk soalnya Bapak Ibu hanya mengirimkan soal dalam bentuk template saja, tidak usah di-upload ke e-learning, karena di ujian madrasah ini hanya ada satu yang bertanggung jawab, memang di posnya begitu ya, di pos itu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya menyerahkan soal dalam bentuk template ke operatornya, yaitu ke Pak Amin. Oleh karena itu tanggal 19 mohon soalnya sudah sampai semua ke Pak Amin untuk diupload. Kenapa tanggal 19 masih kita ada jeda 1 minggu? Dikhawatirkan ada hal kurang jelas seperti kemarin ketika kegiatan KSSP itu ya, ada soal-soal yang harus diperbaiki. Nah, belajar dari itu, maka nanti setelah diupload mungkin ada masalah, kita masih bisa berhubungan langsung dengan guru bidang tadinya ya, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tadi. Dan untuk kisi-kisi, silakan gunakan kisi-kisi PAT ya. Kan dari kisi-kisi itu kita bisa membuat berbagai macam jenis soal ya, dari situ soalnya bisa diambil, bisa dibuat lagi untuk soal dengan tipe yang sama dan soal yang berbeda. Soalnya untuk PG semua 50 soal, kecuali IPA dan matematika ada 40 soal. Dan sesuai juknis, apabila siswa sudah selesai mengikuti kegiatan UM, maka sudah selesai seluruhnya kegiatan kelas 9. Kemarin saya bilang begitu, kelas 9 pada bang, ini kita habis Pak. Iya, selesai kamu. Ada kegiatan apa lagi? Tinggal fokus ke pendaftaran siswa baru ya, yang mau masuk ke Alia, yang masuk ke SMKN, yang masuk ke SMAN, itu nanti ada prosedurnya. Dan memang kegiatan ini kita undur ya 1 minggu, yang seharusnya habis kegiatan PTS langsung hari Seninnya tanggal 22, tapi kita undur 1 minggu lagi karena berbagai hal ya. Saya sudah berkonsultasi dengan TU, Bu Putriani, dengan Kepala Madrasah. Kemarin kita bertiga bermusyawarah dan diputuskan akhirnya kita tanggal 29 mulai, karena ya
pokoknya hal-hal administrasi di kelas 9 masih banyak yang belum selesai, dan itu pun kalau kita laksanakan tanggal 29 tidak menyalahi dari pos UMBN yang saya terima dari Kemenag bahwa kegiatan UMBN harus dilaksanakan dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April, itu juga waktunya. Dan setelah kegiatan UMBN nanti kita bagaimana, karena di tanggal 13-nya nanti kita sudah mulai puasa ini ya. Nanti kita ini kan aja arahan dari Bapak Kepala Madrasah. Mungkin Bapak Ibu itu saja dari saya, mungkin nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk SK yang aslinya saya sudah siapkan semua untuk Bapak Ibu yang berjumlah 14, nanti kalau ke sekolah silakan ambil di saya. Itu saja dari saya, mungkin dari Pak Haji ada hal yang ingin disampaikan, atau nanti dari panitia PTS. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Rohidin atas arahannya tentang info PTS, PAT, dan UM ya Pak Rohidin ya. Iya, Miss, sama-sama. Ada tambahan lagi Pak Haji? Oke, terima kasih Miss Haji. Oke, Bapak Ibu, tadi apa yang disampaikan Pak Rodin intinya sudah kita pahami semua, insya Allah. Insya Allah besok pagi akan ada lepas sambut dengan pengawas ya di MTS 32. Kalau nanti ada informasi tambahan mengenai pelaksanaan terutama nanti akan saya infokan lagi. Tapi sementara schedule kita itu sudah sesuai dari yang disampaikan Pak Rodin tanggal 29 sampai tanggal 7. Tanggal 29 Maret sampai 7 April. Perhatian untuk kawan-kawan, setelah ini kita akan selesai. Khusus kelas 9, kemarin Pak Rauf, kebetulan Pak Irham tidak hadir. Ini sudah ada Pak Irwan dan Pak Haji Dahlan. Kelas 9 mohon diinfokan, nanti saya akan kirim redaksinya untuk mengikuti Zoom meeting orang tua kelas 9 pada hari Kamis. Hari Kamis itu berarti tanggal 5 ya. Tanggal berapa? Hari Kamis 6 ya? Hari Kamis tanggal 4. Tanggal 4 ya? Hari Kamis tanggal 4, tanggal 4 Maret, Pak Irham, Pak Irwan, Pak Rauf, Pak Haji Dahlan akan dilaksanakan Zoom meeting dengan orang tua kelas 9 seluruhnya dengan materi persiapan dan administrasi keuangan persiapan KAT, kegiatan akhir tahun ya. Nanti akan saya kirim informasinya, redaksinya. Tolong para wali kelas menekankan kepada orang tua untuk benar-benar mengikuti, sehingga tidak ada yang menyusul bertanya. Biasanya kalau kemarin itu orang tua itu banyak yang belum tahu, akhirnya kita jabarkan lagi. Mohon para wali kelas menyampaikan hal ini kepada orang tua ya, agar supaya mengikuti seluruhnya, karena ini mengenai pengembalian dan alokasi dana KAT. Pak Gozi, mohon siapkan linknya ya, hari Kamis jam 8 sampai 9.30 untuk kapasitas ya sekitar 125 orang. Kapasitas Segera Pak Haji. Udah ya, nanti kirim ke saya ya. Nanti kirim ke saya linknya. Nggak kedengaran tapi ngomong pakaiin. Biar kita koordinasikan. Saya rasa itu aja teman-teman ya yang bisa kita bahas, kita bicarakan hari ini ya dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelum saya closing hari ini, kita foto dulu Pak Haji. Semua ambil posisi, ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu itu ngapa itu? Pakai masker Ibu Ros. Oh, lagi dampingan sama Ibu Desi. Siapa yang belum on nih? Kameranya, oke, sudah on. Oke, siap semua ya. Oh ya, Bu Hesti, melek, ayo melek. Udah tuh melek, lotot. Orang nggak tidur. Udah melek. Oke, orang nggak tidur. Sip. Nyomot ya. Ya. Melek, Pak Nawiri. Hitung, Min. Wah, cakep. 2, Jadi 3. Lagi. Oke. Mulai jempol. Pak Nawiri, melek, Pak Nawiri, melek. Semua. Innalillahi ta'ala. Bangun, mana dari bangun. Orang lagi mereka begini juga. 1, 2. Nggak kelihatan. Ya. Lupa. Iya. Hesti, Amalia. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya sebagai wajib mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Irham. Sampai bertemu di Zoom selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah guys. Selamat bertugas. Lucu ya. Hesti jangan sedih, Bu Hesti jangan sedih. Enggak. Ya, Boros belum jalan, Boros. Lucu. Selamat. Oke. Ya, selamat malam semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dadah.